Oke, kita jargon dulu ya. PBC Win Jember. Eratkan kebersamaan, raih kesuksesan, bravo prestasi. Bravo, bravo, bravo. Kurang semangat lagi ya, lebih semangat lagi nih. PBC Win Jember. Eratkan kebersamaan, raih kesuksesan, bravo prestasi. Bravo, bravo, bravo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar teman-teman PBC aktif Win Jember? Oke, kali ini kita ketemu lagi dengan acara talk show dengan saya Indah Tasari sebagai moderator yang pastinya akan memandu jalannya talk show pada pagi hari ini mulai dari awal hingga akhir. Nah, pada kesempatan kali ini kita mengambil tema yaitu mengintip konten kreator sebagai peluang yang menjanjikan. Nah, pastinya nih teman-teman sudah nggak asing dengan apa itu si konten kreator ya kan? Nggak asing kan semuanya. Dan nggak menutup kemungkinan mungkin dari teman-teman PBC sudah terjun di dunia konten kreator, mungkin sudah buat video di TikTok yang sering TikTokan, buat video di Instagram kayak gitu. Nah, kali ini teman-teman kita kedatangan materi yang sangat luar biasa, kedatangan narasumber yang pastinya berkompeten di bidangnya, yakni Mas M. Fikri Alamsyah. Salam kenal ya Mas, kita dari PBC. Ini adalah Mas Fikri Alamsyah. Sedang kuliah ya Mas ya di Win Jember. Prodi apa Mas? Boleh tahu? Pendidikan Agama Islam Semester 6. semester 6. Oke teman-teman, Mas Fikri ini adalah mahasiswa Win Jember dan salah satu konten kreator muda di Win Jember. Nah, Mas Fikri ini lahir pada tanggal 17 Januari 2002 di Banyuwangi. Mas Fikri juga alumni dari sekolah Banyuwangi nih. Siapa yang alumni MAN 2? MAN 2 Banyuwangi ada? Ada. Artinya dulu alumni dari MAN 2 Banyuwangi, alamatnya di Muncar Banyuwangi. Dan mungkin teman-teman kalau mau mencatat nomor kakaknya boleh banget. Nanti kalau misal mau tanya-tanya tentang bagaimana konten kreator boleh banget dicatat. Nomor HP-nya 082 247 130 241. Mungkin itu saja sih perkenalan singkat dari narasumber kita kali ini. Nah, Masnya ini nih, kita tuh mau tanya-tanya nih Mas ya mengenai kisah-kisah dari Mas Fikri ini, mulai dari awal terjunnya Mas ke dunia konten kreator itu seperti apa Mas? Ya, jadi konten kreator itu kan kelihatannya mudah. Ya. Tapi sebenarnya ketika kita mulai terjun ke dunia konten kreator itu banyak sekali rintangan perjuangan. Apalagi saya memulai masuk dunia konten kreator itu tahun sekitar 2017-2018. Lama ya. Lama banget. Nah, mulai awal konten kreator itu gimana ya? Ini yang dimaksud dari sisi mana dulu? Kisah awal nih Mas, mungkin Masnya itu mulai dari konten kreator tuh mulai dari apa dulu, terus apa sih yang mendasari Masnya itu sampai terjun ke dunia konten kreator gitu. Oh iya. Jadi awalnya dulu saya cuma iseng-iseng, pastinya iseng-iseng ya. Karena dulu kan suka ngedit video absurd lah, pakai HP, terus Iya. aplikasinya ngedit pakai KineMaster. KineMaster itu tahu kan? Oh iya ya. Ya awalnya itu. Nah terus waktu pertama kali belajar editing kan belum tahu YouTube atau TikTok dan seterusnya, dulu TikTok belum ada, cuma YouTube dulu. Terus dapat saran dari teman, gimana kalau videonya diupload di YouTube. Kemudian ya saya coba di YouTube, saya lihat tutorial, saya upload di YouTube. Nah pertama upload itu saya juga nggak tahu kalau YouTube itu bisa menghasilkan. Masukan uang Ya, gitu ya. itu nggak tahu. Ya pokoknya ngedit, buat video, upload, ngedit, buat video, upload mulai 2017 sampai 2018. Kemudian apa lagi kontennya? Ya sampai sekarang itu tetap Mas buatnya itu seperti apa? Misal sama ini jatah nih 1 bulan aku harus upload 1 konten video kah atau gimana? Kalau dulu awalnya saya uploadnya ya apa namanya? Terserah Mood. saya mood ya, tergantung mood juga ya, tergantung mood. Itu kan dulu gimana ya, saya konten sebenarnya berganti-ganti, nggak mulai awal dulu gimana namanya ya, belum bisa konsisten dulu. Saya konten itu pertama kali tentang tutorial editing, videografi seperti itu.
Nah, kemudian pernah juga membuat konten vlog, pernah juga membuat konten prank. Nah, tapi prank itu harus butuh kuat mental. Mentalnya itu yang susah. Kemudian pernah juga reaction, pernah juga storytelling. Nah, ya banyak sekali. Kalau masalah upload itu dulu ya itu masih jarang-jarang. Tapi untuk akhir-akhir ini sudah saya jadwal untuk upload biasanya antara 3 minggu. Kalau nggak 3 minggu, 2 minggu. 2 minggu sekali karena kan sambil kuliah itu yang susah. Kalau masih pemula itu kalau bisa ya sehari 3 kali bisa upload. Iya bisa apa ya agar view-nya itu bisa stabil, harus konsisten terus. Nah, Masnya kan sekarang kuliah nih Mas ya, seperti yang Mas katakan tadi, juga masih terbebani, nggak terbebani, kayak masih punya tanggung jawab Masnya buat konten kayak gitu. Iya. Nah, Masnya sendiri kalau sampai saat kuliah ini, gimana sih ngatur waktunya kayak gitu? Harus buat konten, misal minimal kita dalam 1 bulan itu 2 konten. Nah, gimana caranya Masnya menyeimbangkan antara kuliah sama buat kontennya? Nah, kan awal-awal kuliah dulu kan masih COVID kan. Iya. Nah, kalau COVID itu bisa ngebut konten. Dan alhamdulillah selama COVID itu kan lancar. Iya. Nah, jadi seketika saya sudah masuk offline, saya sudah membuat tim. Nah, enaknya itu sudah membuat tim. Jadi ketika saya kuliah, saya cuma mengontrol tim-timnya itu. Jadi yang bergerak tim saya. Ada timnya. Udah punya tim berarti? Iya, alhamdulillah udah punya. Berapa tim. Mas timnya itu satu tim? Satu tim sekarang kan saya apa ya? Ada yang saya buat sistem freelance dan ada yang tetap. Iya. Kalau yang tetap itu ada 2, tapi satunya itu yang tambahan 1 lagi berarti 3 kan. Tapi yang satu itu freelance. Oh. Nah, itu jadi kayak gitu nih teman-teman, mulai dari awalnya Mas membuat konten kreator itu dimulai dari tahun 2017 hingga sekarang dan tetap konsisten nih meskipun kakaknya juga kuliah tapi tetap upload ya. Oke. Yang kedua adalah pertanyaannya mungkin dari sempat disinggung juga sama Masnya mengenai strategi supaya views-nya itu menambah. Kan tadi salah satunya membuat konten secara terus itu kan bisa naikkan views. Mungkin ada cara lain Mas? Kalau masalah strategi itu pastinya yang nomor 1 konsisten. Pastinya konsisten. Apalagi kan membuat konten itu sulit, gampang-gampang sulit gitu loh. Gimana bahasanya? Gampang-gampang sulit. Saya aja kalau boleh jujur ya, kan saya mulai 2017 membuat konten YouTube. Nah, tapi saya bisa menghasilkan itu masih baru tahun 2020 kemarin, pas COVID 2020 kan? Iya, baru itu. Jadi berapa lama saya membuat konten tidak ada hasilnya. Tapi ya itu harus konsisten, harus semangat. Kalau untuk masalah strategi menambah view, itu biasanya kalau yang saya alami sendiri, ya itu konsisten tiap hari aku. Kalau bisa dijadwal, kalau misal 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Kalau yang lebih efektif lagi, sehari bisa upload 3 konten. Nah, kemudian kalau ingin view-nya bisa meningkat lagi, kita belajar tentang SEO YouTube. Kita mau pelajari analistik YouTube, mungkin kayak itu menambahkan tag, menambahkan apa atau cari suatu hal yang viral. Yang viral kan ada banyak sekali. Kalau saat ini tuh di dunia YouTube itu yang lebih teman-teman sosial media suka itu tentang konten apa Mas? Prank kah atau apa gitu? Susahnya jadi konten kreator gini. Kan konten kreator apa namanya, ada 2 kontennya, kebutuhan atau hiburan. Iya. Maksudnya kebutuhan kita membuat konten tentang edukasi, kemudian membuat tutorial. Nah, tapi konten-konten yang bermanfaat seperti itu malah sepi peminat. Tapi kalau konten hiburan kayak prank, gitu malah kemudian rame ya. konten-konten settingan, kan banyak sekali konten settingan, itu malah rame malah. Nah, itu yang susah. Padahal kita membuat konten biasanya kayak dulu saya pernah membuat tutorial, ya tentang edukasi juga pernah.
tapi malah sepi, nggak ada peminatnya. Tapi ketika membuat konten yang agak aneh, malah rame. Jadi bisa disimpulkan bahwa konten yang diinginkan netizen Iya, netizen. itu konten-konten yang berupa aneh-aneh hiburan ya. yang aneh-aneh, apalagi settingan-settingan itu parah. Oke. Jadi kayak lebih masyarakat internet atau anak-anak sosmed itu lebih suka konten yang prank, yang lucu-lucu ya gitu Iya, ya, Mas, iya, ya. betul. Oh, berarti sekarang Masnya mulai ke arah situ ya, bukan ke arah ke edukasi lagi nih saat ini kontennya. Udah nggak edukasi. Oh, sudah termasuk prank-prank gitu ya. Apakah Kalau prank saya sudah stop karena Kenapa? mentalnya nggak kuat. Anak Umin udah pernah jadi korban belum, Mas? Kalau dulu saya kalau di Jember pernah ngeprank itu masih belum kuliah, Oh. masih ya cuma main di Jember ngeprank di alun-alun itu. Nggak kuat mentalnya, apalagi di Jember ya belum tahu kayak beda kayak di Banyuwangi kok Iya. cuek-cuek gitu. Apa nih Mas konten yang menurut sampean itu lucu banget nih tentang prank tuh? Nah, prank apa gitu di Jember ini yang bikin sampai kapok mentalnya nggak kuat gitu? Ya apa ya, dulu pernah membuat konten. Oh, ini kita belum dikasih tahu kontennya apa, Masnya udah ketawa dulu nih kayaknya lucu banget nih kontennya. Ya pernah dulu waktu di Banyuwangi, Iya. ya waktu masih SMA, itu kan ngeprank di lapangan Maron, Menteng. Iya, itu Hamaro. Itu kayak saya pura-pura bisu gitu. Kemudian akhirnya bisa bicara. Nah ternyata waktu ngeprank itu ada kakak kelas. Saya nggak tahu, jadi korban pranknya itu kakak kelas. Nah singkat cerita besoknya kan sekolah, Iya. waktu di kantin Disangka gitu. ternyata ketemu itu. Ya Allah. Reaksinya langsung gimana tuh Mas pas waktu sampean prank kayak gitu tuh? Reaksi waktu pas di prank atau Pas di pranknya. ya ada yang takut, ada yang ngakak gitu. Tapi nggak ada yang marah Pak Mas? Nggak ada, banyak nggak ada. Pokoknya itu prank itu kalau bisa jangan sampai merugikan orang lain. Kan banyak sekali konten prank tapi dia itu merugikan orang lain. Iya, Misalnya pernah viral kemarin kan prank pocong Iya. di pinggir jalan malam-malam. Iya. Nah itu kan berbahaya, misal nanti ada orang berkendara kemudian kaget kan menyebabkan bisa kecelakaan. Nah itu berbahaya. Buat konten prank yang bisa menghibur masyarakat. Oke tuh teman-teman dicatat kalau teman-teman pengen terjun ke dunia konten kreator, kalau mau buat konten prank dicatat jangan merugikan orang lain gitu intinya ya. Oke Mas, Kak, tadi kan udah cerita mengenai apa saja sih yang harus dilakukan supaya views-nya naik. Nah, Iya. kira-kira nih Mas mulai 2017 sampai sekarang yang buat Masnya itu bertahan itu apa gitu, tetap konsisten itu apa gitu? Ya tidak menutup kemungkinan pastinya. Profit. Iya. Apalagi kan mulai mendapat profit masih kemarin 2020 waktu COVID itu kan, mulai COVID itu baru bisa konsisten karena dulu SMA kan masih di pondok. Jadi kan ya kontennya nggak bisa aktif nggak aktif, kadang sering vakum juga, kadang nggak pernah upload. Sebelum saya profit itu pernah vakum lama YouTube, pernah vakum. Kemudian pas COVID itu kan gabut, Iya. kalau pengen konten lagi, awalnya yang konten-konten di rumah kayak reaction kan di rumah. Iya. Awalnya ngevlog tapi gara-gara COVID kan nggak bisa keluar, apalagi di lockdown, ya kan ada lockdown, jadi buat konten di rumah, ya buat studio mini gitu. Kemudian ya buat reaction, storytelling gitu. Motivasi dari Masnya sendiri siapa, mungkin ada sosok yang menjadi motivasi nih sampai saat ini? Yang pastinya motivasi ya banyak sih kalau motivasi. Pertama ya dari pastinya dukungan orang tua. Ya untungnya untuk orang tua saya sendiri mensupport saya, mendukung saya. Meskipun awalnya ya kayak apa ya guyonannya, opo sih gawe ini terus gak oleh opo-opo gitu. Iya. Nah terus juga ada motivasi. Nah ya ada lah pokoknya ya. Itu selalu mensupport. Kayaknya ini bau-bau doinya deh ya, support sistemnya ini. Selalu mensupport, ya jangan menyerah kan. Biasanya itu eman-eman, apalagi kan untuk subscribernya waktu itu sudah menyentuh 10.000, apalagi sudah
monetisasi. Apa itu? Monetisasi kan di YouTube itu sebelum kita menghasilkan harus monetisasi. Monetisasi itu syaratnya harus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Kalau belum mencapai angka itu, ya kalau kita upload terus ya percuma, nggak ada. Harus mencapai itu. Makanya harus semangat banyak-banyak membuat konten agar bisa mencapai 4000 jam tayang. Teman-teman, jadi beberapa tips dan triknya dari Mas Fikri tersendiri mengenai konten kreator dan cara menaikkan views-nya juga sudah dikatakan. Nah mungkin gini Mas, apa namanya, kan pasti dalam membuat konten kayak Mas katakan tadi ada moodnya kan. Kalau kiranya mood ya kita buat, kalau enggak ya udah dia begitu. Nah kalau pas Mas itu lagi males nih, kira-kira cara apa sih buat Masnya itu tetap semangat gitu, membangkitkan semangat? Aduh aku kok males ya membuat konten. Nah tapi kan ada keuntungan nih, ada profit gitu. Kira-kira apa lagi? Kalau cara saya sendiri yang pernah saya lakukan, saya memiliki target, memiliki tujuan. Misalkan saya ingin barang apa, ketika saya males, saya membayangkan, oh ya saya ada tujuan, ada target. Biasanya ada, misalkan pengen HP, nanti HP-nya di print, ditaruh di kamar atau di mana, itu kan bisa. Ketika males, oh ya saya ingin HP. Kalau misal saya sudah males banget buat konten, ya keluar jalan-jalan, refreshing, biar tambah semangat lagi. Mas, kalau mungkin nih dari acara talk show ini teman-teman tuh mau jadi konten kreator muda nih sama kayak sampean, langkah awalnya itu tuh apa gitu? Langkah awalnya ya mulai dulu. Iya, mulai dulu. Karena saya ada prinsip gini, lakukan apa yang kamu mau, kejarlah meskipun lelah. Dicatat bapak catat. Ketika kita menginginkan, misal ingin jadi konten kreator, ya ayo dimulai. Jangan hanya jadi angan-angan saya ingin menjadi konten kreator, tapi tidak dilakukan. Ya masa nunggu keajaiban dunia gitu. Nah terus kejarlah meskipun lelah. Ya kita harus mengejar apa yang jadi tujuan kita. Meskipun mengejar sesuatu yang belum pasti kan pasti melelahkan nih. Iya pasti. Jadi prinsipnya kejarlah sampai kamu lelah. Kalau lelah ya udah tetap aja terus berjalan ya teman-teman. Itu adalah salah satu prinsip menjadi seorang konten kreator yang bisa dikatakan secara Islam ini istiqomah ya, tetap konsisten gitu ya. Oke teman-teman, Mas, aku tuh kepo nih sama dunia per-YouTubean ya. Kan dunia YouTube itu banyak banget konten yang kayaknya hampir serupa gitu kan. Tetap kan bisa dikatakan dunia YouTube itu juga sama kayak dunia pemasaran yang pastinya ada pesaing kayak gitu. Nah, kira-kira Masnya gimana nih menghadapi tentang persaingan di dunia YouTube? Kalau masalah persaingan itu pasti kan banyak banget. Namanya konten pasti banyak yang sama. Tapi bagaimana caranya kita penonton bisa tetap menyukai konten kita? Ya kita harus mempunyai ciri khas tersendiri. Pastinya itu. Bagaimana caranya video kita itu bisa berbeda dengan konten-konten lainnya? Kita harus mempunyai ciri khas. Kalau misal ada pesaing, ya gimana ya? Pokoknya jalani terus guys. Nggak usah iri atau apa gitu. Kalau yang saya alami sendiri seperti itu. Kadang saya juga pernah membuat konten, apalagi kan ada yang mencuri konten saya. Ya. Saya lihat dulu kalau misal istilahnya subscribernya kecil, saya biarin. Kalau misal ada yang mencuri tapi sudah monetisasi lah ininya, itu saya langsung laporkan. Berarti Masnya sendiri juga udah punya hak cipta apa belum? Kalau di YouTube itu pasti semua video punya hak cipta sendiri. Yang penting kita membuat video orisinil. Itu pasti ada hak ciptanya sendiri. Nah, kalau di dunia YouTube nih, Masnya sendiri tuh dikenal sama apa nih? Kayak misalkan konten apa gitu kan ada ciri khasnya kayak panggilannya. Kalau sama di dunia YouTube panggilannya apa? Apakah sama seperti dunia kampus, Mas Fikri gitu atau gimana? Kalau di YouTube beda-beda sih.
Jawabnya Panggilannya. ya sama saja panggilannya. Nah, mungkin dari sini teman-teman ada yang mau dikepoin nih tentang dunia konten kreator, saya persilakan. Ayo, ada yang tanyakan nggak nih tentang konten kreator? Mas spill akun YouTube. Oh, spill akun YouTube kan lagi. Ayo, di bawah. Promosi. Spill akun YouTube-nya. Spill akun YouTube ini. Ya, Harus di-spill ya ini. Nggak apa-apa toh, nanti bisa nge-post juga kan ya. Kalau akun YouTube saya sebenarnya bukan hanya satu, ada beberapa akun YouTube. Saya spill yang mana ya? Iya, Yang paling banyak. Yang paling banyak. Yang paling banyak versinya ya. Cara yang paling banyak dong. Loh, kenapa? Ya ada channel yang namanya, silakan dicari apa? Silakan dicari namanya. Namanya yang ini aja, yang Lumos itu aja nanti muncul. Lumos guys. Ayo di subscribe itu buat teman-teman PBC di. Nanti Lumos ada pilihannya, silakan coba tebak yang mana. Tebak-tebakan dulu biar gak langsung to the point. Kok PP-nya cewek? Ayo. Yang mana? Bukan yang itu. LUMOS. Lumos. Sebenarnya ada terusannya. Lumos yang keluar cuma satu ya kak. Yang PP-nya itu cewek. Masa? Iya. Bentar guys, mau di-spill guys. Teman-teman nanti kan ada sesi tanya jawab nih. Jadi buat teman-teman yang mau tanya tentang konten kreator boleh banget, mumpung ada narasumbernya juga, jadi bisa langsung dijawab gitu ya. Ada deh. Gak ketemu mbak. Gak ketemu. Coba di tes satu-satu. Ya, jadi untuk konten yang saya spill ini konten yang storytelling. Storytelling. Ya kayak kita bercerita. Ya. Itu ada yang namanya Lumos Film. Monggo dicari. Lumos Film. Kalau konten yang satunya itu masih rahasia, masih Rahasia. apa namanya tahap-tahap lagi. Oke. Besar nggak sih mas kemungkinan buat teman-teman itu terjun ke dunia konten kreator dan itu menghasilkan profit gitu? Sangat besar sekali kalau ada niat. Kalau memang niat. Benar, coba lihat. Bener nggak itu kak? Ya benar. Itu yang ngelola dari tim. Oh dari tim. Ya, itu ada yang ngelola. Kan kita sudah membentuk manajemen. Ya. Jadi satu manajemen itu ada beberapa channel. Ada yang bagian konten ini, kemudian konten ini, konten reaction sendiri, konten storytelling sendiri. Masnya kan udah mulai 2017 sampai 2023 nih ya. Konten yang paling banyak views-nya itu apa nih dari punya sampai yang dilihat sama teman-teman ini? Storytelling, review film, storytelling. Yang paling banyak review film, itu paling banyak. Jadi kayak kita ngulas lagi film yang udah Ya, ada gitu mengulas ya. film ya. Ayo teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan nih. Mumpung ada pemateri. Tanya. Oke, monggo Mas lagi. Sanu ya. Kan kalau konten kreator itu nggak hanya apa ya, nggak hanya kita membuat konten di YouTube aja ya, kan ada apa namanya sosial media lain, ada TikTok, terus Instagram, apalagi pokoknya banyak. Nah, menurut masnya mending kita fokus di satu aplikasi, satu media sosial, atau kita kembangin semua bareng-bareng biar kontennya itu sama tapi diupload ke semua, itu ya Pak? Sama. Kalau yang saya alami sendiri, saya kan pernah fokus ke semua media sosial, ya TikTok, terus net video, YouTube, Instagram. Nah, tapi terus cara mengelolanya itu saya bingung, cara mengatur satu-satu itu bingung. Jadi
Yang pertama saya fokuskan ke tujuan saya awal, yaitu ke YouTube. Nah, untuk TikToknya sendiri biasanya untuk promosi. Misalnya sepenggal video nanti diupload di TikTok. Tapi di TikTok view-nya sulit gitu loh. Kadang saya di snap video itu yang agak banyak view-nya. Jadi kalau menurut saya terfokus ke satu media sosial terlebih dahulu. Oke, itu Mas Haki. Jadi Oke. jawaban dari Masnya adalah fokus sama satu. Kalau misalkan mau fokus ke YouTube ya fokus ke YouTube, TikTok ya ke TikTok, tapi tidak menutup untuk semuanya itu kita upload di sana, Iya. gitu ya kan? Iya, Oke. benar banget. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan? Any question? Mbak Laila? Halo Mbak Laila. Oh, mau nanya? Oke. Iya, silakan. Nggak seru banget. Iya. Saya mau tanya. Kan tadi ada, Saman bilang ada hak cipta, tiap konten kreator ada hak ciptanya gitu ya. Iya, benar. Tahunya gimana? Apanya? Tahunya dari kita tahu kalau kita punya hak cipta itu gimana? Kalau misal hak cipta itu ya coba deh dicek ketika kita upload video. Itu kan di YouTube Studio itu ada yang namanya bagian hak cipta. Di bagian hak cipta itu ketika ada orang yang mengambil video kita terus diupload, di situ akan kelihatan, akan muncul channel mana yang mengupload dan video mana yang diupload. Pasti akan kelihatan. Di bagian YouTube Studio coba dibuka ada. Oh iya, terus kan pastinya Saman subscribernya udah ratusan ribu kan ya? Ini ya, ini ya, iya kan? Iya betul kan? Ya udah dapat itu enggak? Fee gitu enggak sih? Dapat fee kak? Profit enggak? Ya, pastinya- Dapatnya mulai dari berapa subscriber gitu? Kalau dapatnya pasti dapat, alhamdulillah dapat ya. Kalau masalah subscriber itu bukan penentu profit. Oh. Meskipun kita subscribernya 1000, 2000, 10.000, itu kalau viewsnya banyak, pokoknya profit itu tergantung view, bukan tergantung, ya bukan tergantung subscribernya, tergantung view. Gitu. Gimana Kak Laila? Saman dapat apa ya? Siapkan pengen nganu gitu ya, terus dapat misalkan ini Saman pertama kali dapat cuan, Ya, nah dapat cuan itu dari berapa ribu viewers deh mas, ada tayangan kan? dari berapa views ya? Itu satu video apa seluruh? Satu Satu video. Ada kalau 100.000 view. Ya. Oh ya, itu yang bikin saya naik bisa ada satu video yang naik daun. Iya. Ya itu view-nya sampai sekarang bisa nyentuh 1 juta lebih. Nah, mulai dari itu saya bisa profit. Awalnya itu ya nggak nyampe 100.000 saya view-nya cuma berapa ya? 50.000 apa berapa gitu. Tapi jalan terus view-nya. Berarti itu dalam satu video bisa nambah profit lagi itu. Iya, kan video lama-lama Iya. ketika masih ditonton orang itu ya masih jalan terus. Enaknya gitu, makanya kalau sudah monetisasi lah ya, itu upload video terus. Semakin banyak videonya, semakin banyak ditonton orang, itu kan bisa menjadi celengan lah. Akan terus jalan terus. Gitu. Oke, gimana Mbak Laila? Ini nanya terus gak? Iya kalau Nggak apa-apa. apa namanya? Kan ada nih video gitu di akun channelnya saya gitu kan. Iya. Tapi belum sampai 100.000 viewers itu belum sampai gitu. Terus subscribernya juga hampir 1.000 gitu kan. Itu bukan cara naikinnya sih. Itu sampean dapat profit itu gara-gara emang videonya sampean yang lagi viral apa tiba-tiba kayak nggak nyadar kok moro-moro wes akeh langsung dulu sampean gimana? Tiba-tiba dapat apa? Ya pastinya proses, Mbak. Ketika Iya. upload kan, upload video yang lama-lama jalan. Gimana ya? Konsepnya YouTube itu gini. Kan pastinya kayak ngira upload nanti 1000 subscriber, 4.000 jam tayang, langsung gajian. Iya. Itu enggak. Jadi ketika kita sudah memenuhi persyaratan sebagai partner YouTube, itu yang pertama di AdSense, YouTube kan lewat AdSense. Itu di akun AdSense harus ada mengumpulkan saldo. Ya saya sebut rupiahnya wes. Iya.
minimal 250.000 itu biar kita bisa request pin AdSense. Request pin. Nah, ketika sudah menyentuh 250.000 kita request pin, kemudian jelang beberapa bulan nanti pinnya data, kita bisa kaitkan antara ATM, kartu rekening, nomor rekening ke AdSense. Nah, untuk view-nya sendiri, kalau saya dulu, ya saya juga nggak nyangka sih, pas upload video itu sehari langsung meledak, langsung view-nya banyak, langsung naik daun itu. Gimana? Mungkin kurang paham? Gimana Mbak Laila? Bener gak sih kalau video itu banyak viewersnya kadang bisa dari title-nya gitu? Misalkan yang lagi booming sekarang apa, padahal isi videonya kita nggak nyambung gitu loh sama, kadang ada kan, misalkan lagi viral salmon gitu kan, salmon ini gitu, padahal dalam videonya kadang nggak ada salmoninya kayak gitu tuh. Tapi gara-gara judulnya kita nyangkut sama yang lagi viral, kita dapat tayangan apa namanya, penayangannya jadi banyak gitu tuh. Iya, itu bisa ya bisa mempengaruhi itu, bisa berpengaruh. Kan banyak sekarang banyak tau konten-konten hoax, konten hoax antara judul sama kontennya itu nggak sama. Ya itu yang membuat netizen Geram. ya itulah nanti banyak hujatan kalau di komentar. Ya pastinya sangat berpengaruh antara yang itu berarti istilahnya clickbait, hoax kan, nggak sesuai antara judul. Ya tapi sangat berpengaruh. Kalau itu biasanya gini, kalau orang-orang yang membuat seperti itu untuk istilahnya untuk mancing saja. Untuk mancing itu biar banyak penonton, biar banyak subscriber, itu kan nanti kan bisa menambah jam tayang. Nah itu buat pemancingan saja. Ada minimal itu, ada minimal kan jam tayang itu kan juga ada kan yang bilang apa namanya? Ada minimal durasinya, misalkan durasinya kita sejam, nanti minimal berapa menit, apakah gitu bisa gimana? Kalau yang pastinya durasi itu juga mempengaruhi. Kalau misalnya durasi 10 menit, itu kalau bisa waktu ditonton sekitar 3 sampai 5 menitan. 3 sampai 5 menitan. Kalau ingin jam tayangnya bisa nambah dengan cepat, durasi videonya semakin panjang. Misal langsung upload 1 jam. Terus view-nya langsung meledak, itu langsung bisa 4.000 jam tayang. Pasti bisa. Gimana Mbak Laila? Ada lagi nggak apa-apa nih kalau ada masnya nih. Kalau apa namanya satu jam tayang itu dilihat dari akun apa dari misalkan satu akun tayangnya 5 kali gitu, di viewersnya itu ada 5 kali apa cuma 1 kali? Itu gimana ya, jam tayang itu total semua video, tapi jam tayang bukan view ya. Jam tayang itu berapa lama penonton ya, berapa kali penonton menonton video kita. Nanti totalnya dari seluruh video itu, seluruh video yang kita upload. Gitu. Bukan satu video ya. Bukan seluruh video. Kalau misalnya dalam satu video ada 1 juta kali ditonton, itu namanya apa? Itu view. Ini kan viewsnya kan? Iya, viewsnya. Itu beda lagi sama jam tayang. Beda lagi. Pusing. Kayaknya abis ini Mbak Laila mau terjun ini. Iya, nggak dapat terjun tapi masih. Oke, sudah ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain. Mas Mbak dari UNED mungkin. Mas Mbak dari UNED nih mungkin apa sudah ada teman-teman dari UNED yang pernah terjun ke dunia konten kreator? Boleh spill? Ada yang bikin TikTok. Oh iya, coba siapa Kak? Kesini boleh Kak? Kesini gak apa-apa nih kenalan sama teman-teman dari PBC Winha Jember. Siapa Kak Esther tak? Wah, iya Kak gak apa-apa sini Kak. Ya, mungkin dari kakaknya nih teman-teman yang asing sama kakaknya pasti asing ya. Kita beda univ. Mungkin sebelum kakaknya bercerita atau berbagi pengalaman, kesini gak apa-apa Kak. Bercerita dan berbagi pengalaman. Sebelumnya mungkin kenalan dulu nih Kak ya, asalnya dari mana gitu. Monggo. Kenalin, aku Esther Desmartini, biasa dipanggil Esther, dari jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial UNED. Oke Kak, tadi kan dikasih tahu nih bahwa sama juga sudah terjun di dunia konten kreator di TikTok ya. Sebenarnya nggak mendalami, cuma waktu itu kan saya suka cerita-cerita creepy, suka cerita-cerita horor, cerita pendek, dan
emang imajinasinya agak sedikit psikopat, jadi jadinya apa coba memutuskan buat cerita pertamanya sih cuma saya up di WA, terus teman-teman kok banyak yang suka gitu, akhirnya juga nyoba edit sendiri dimasukkan ke TikTok. Ya di TikTok lumayan viewsnya, cuma sekarang lagi vakum, lagi berhenti karena males aja gitu, karena nggak ada niatan untuk nggak ada niatan terjun ke sana ya, cuma sebagai hobi aja sih itu sebenarnya. Oke, teman-teman nih, ini juga bisa dibilang peluang, cuman karena mbaknya ini masih terbentur sama kuliah yang udah semester tua, bisa dikatakan gitu ya. Jadi mbaknya tuh nggak fokus ke dunia TikTok, tapi karena awal dari iseng-iseng dan juga prinsip dari masnya, strateginya itu apa, mulai aja dahulu. Jadi dari iseng-iseng mulai tiba-tiba views-nya banyak, dan mungkin saja nih kalau sama mbaknya ditekunin malah menghasilkan cuan juga gitu kan ya. Mungkin ada lagi mbak yang terjun ke dunia konten kayak gini dari UNED yang lain, apa cuma mbaknya aja nih? Dari jurusan Enggak, yang sekarang ada di sini tuh. Enggak ada. Cuma sama aja. Oke. Jadi teman-teman, kita kali ini tuh kedatangan dari teman-teman UNED yang ada apa mbak namanya tadi kemarin? Praktikum. Jadi teman-teman dari UNED praktikum ke PBC Unhas Jember, dan mungkin teman-teman kalau kenal sama kakak-kakaknya di sini nanti disapa ya kalau ketemu ya. Mungkin mbak sama mas yang lain keluar, boleh nggak apa-apa kenalan sama teman-teman PBC? Gak apa-apa, keluar dulu dan kenalan sama teman-teman PBC. Oke, tadi mbaknya udah kenalan, monggo lanjut. Kenalan nama, sama prodinya, asalnya juga apa? Ya, perkenalkan, nama aku Kana dari UNED, jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, sekarang semester 6 dan asalnya Bondowoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Cindy Suami dari jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial juga angkatan 2020, asal dari Jember. Oke, perkenalkan saya Buja Panji Supriana, sejurusan juga ya, jadi angkatan saya dari Kediri. Jadi teman-teman kalau lihat kakaknya mungkin di jalan, disapa ya teman-teman. Dan perkenalkan juga ini dari teman-teman PBC Unhas Jember, mulai dari angkatan 23, 22, 21 sama 20. Oke, nah selanjutnya oke Kak, aku mau kembali lagi spill tentang konten kreator dari Mas Fikri ini. Mas tadi menanggapi mengenai kalau misalkan buat konten hoax nih, aku tertarik sama poin itu tentang konten hoax. Nah kira-kira dari video yang pernah Mas buat, pernah nggak sih ada netizen yang komennya tuh pedes banget gitu? Pasti ada. Apa tuh Pasti ada. spill dapat apa komennya itu apa? Ya konten komennya itu ya banyak sih mencaci maki itu. Tadi maki. Caci maki. Kalau ada yang kayak gitu biarin aja, nggak usah diladeni. Kadang malah tak balas, dibalasnya itu tapi sebisa mungkin saya balas dengan sopan. Seperti itu. Terus kemudian kadang ada netizen lagi yang terus membela di bawahnya komentar, kan balas-balas itu. Oh, berarti ada sistem bela-belaan antar netizen ya? Pasti ada. Kalau masalah caci maki, apalagi terjun di dunia seperti itu, pasti ada. Masnya sakit hati nggak sih ketika di komen netizen yang pedes itu? Atau Enggak malah sih, jadi saya- semangat gitu? Saya bawa santai aja. Malah itu bisa membuat kita jadi semangat kita. Kita harus membuktikan bahwa kita bisa. Ketika kita direndahkan orang lain, kita harus membuktikan, malah menjadi semangat kita, jangan malah down. Kan biasanya banyak nih yang banyak hujatan tapi malah down. Gitu. Jadi jadikan komen netizen sebagai semangat kita buat Iya. konten terus gitu ya? Oke. Mungkin ada yang ditanyakan lagi dari teman-teman? Mas Irom, aduh Mas Irom ini juga kayaknya bawa-bawa mau terjun ke konten kreator deh. Mau video apa nih kalau dari Mas Irom nih? Mas Kiro ini kayaknya mukbang. Bang apa drama nih kayaknya juga pinter ini buat drama sinetron gitu kayak Indosiar. Oke, ayo mungkin ada teman-teman ada yang mau ditanyakan? Yang di luar, halo. Cukup sih. Cukup? Mas, Mbak, ada yang ditanya Mas? Cukup?
cukup. Mbak mau tanya. Oh ya, enggak, saya pisahkan. Anu Mas, kan biasanya kalau di video-video itu kan ada standar MB. Iya. Ya itu kalau di Standar apa? Koyo kualitas video. Oh, kualitas video, Iya. ya. MB. Itu kalau di YouTube berapa biasanya? Yang saya upload Iya. itu nggak usah banyak-banyak, Full HD itu sudah cukup. 1080. 180. Iya. Minimal 1080. apa maksimal? Kalau maksimal bisa sampai 4K. Maksimal 4K. Kalau minimal ya kalau bisa 1080. Karena semakin kualitas semakin bagus itu kadang juga direkomendasikan oleh YouTube. Nanti sistemnya YouTube akan membaca itu juga. Di mana? Bukan MB. Oh, ukuran videonya. Ukuran video maksudnya MB. MB. Oh, pertanyaannya ini berjelas lagi, berjelas lagi. bukan resolusi apa? Bukan video per ukuran video per iya. Ukuran MB-nya per video. Oh, per video. Ya beda-beda sih, tergantung durasi, kadang tergantung kualitas juga. Kalau kualitasnya lebih bagus kan pasti MB-nya lebih besar. Biasanya berapa? Range berapa saya berapa? Saya pernah upload sampai 20 giga pernah. Jadi laptopnya saya nyalakan mulai Sehari sama. dia sehari semalam pernah. Tapi kalau akhir ini sih mulai dari 1 giga, 2 giga gitu. Oke, gimana? Cukup? Sudah teman-teman, tidak ada yang tanyain lagi? Sudah? Oke, jadi kesimpulannya buat teman-teman bahwasanya bisa dengan diceritakan sama Mas Fikri tadi bahwa benar-benar content creator ini sebagai peluang buat teman-teman bisa menghasilkan cuan. Mungkin yang gabut-gabut di pondok atau yang lagi ada acara di prodinya bisa diupload di YouTube-nya supaya menghasilkan profit. Nah, buat jajan ya, Rek ya. Meskipun kita anak beasiswa juga perlu kan uang jajan tambahan ya. Perlu. Perlu banget. Oke, mungkin itu saja nih Mas ya terkait bincang-bincang pada talk show kali ini. Semoga apa yang sudah Mas bagi nih sama teman-teman PBC sama Mas Mbak Unet sama kita juga bermanfaat buat diri kita. Mungkin yang sekarang belum termotivasi buat konten, termotivasi dari ceritanya Mas. Itu saja sih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lagi ya guys ya.